asal menikah itu adalah poligami. Antum lihat firman Allah, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna." Enggak ada wahid, enggak ada. Jadi asalnya nikah itu apa? 2. Kalau bisa 3. Kalau bisa 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, jadi nikah satu itu nikah ketakutan. Ini nas, loh, anak enggak ada sahih enggak? Nasnya begitu kan? Fa in khiftum bila makanya laki-laki yang istrinya cuma satu itu klub takwa, takut istri tua. Kau nikahi 2, kau nikahi 3, kau nikahi 4, tapi ayat itu masih koma, belum titik. Bu, ingat Bu, kalau nanti malam Bapak sholat tahajud ayatnya itu, dengar baik-baik. Terkait dengan poligami atau ta'adduduz zaujah di dalam Islam. Dan seorang ustadz itu mengatakan yang nggak berani ta'adduduz zaujah itu adalah penakut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara yang berbahagia, ada fenomena yang sangat mencengangkan terkait dengan poligami atau ta'adduduz zaujah di dalam Islam. Dan seorang ustadz itu mengatakan yang gak berani ta'adduduz zaujah itu adalah penakut. Nah, saya kira bukan masalah penakut atau tidak. Karena setiap manusia pasti ada kecenderungan untuk merasakan kenikmatan secara biologis. Artinya apa? Sudah menjadi naluri bahwa setiap laki-laki pasti ingin punya istri 2, 3, atau barangkali 4. Cuma bukan berarti orang yang nikahnya atau istrinya cuma 1 kemudian dikatakan sebagai penakut, ya. Atau kalau enggak ta'adduduz zaujah kurang hebat. Oke, kami acukan jempol, ya, 4 jempol untuk Anda yang berta'adduduz zaujah. Istrinya lebih dari 1, 2 atau 3. Oke, keren. Tetapi jangan antum paksakan orang yang tidak sanggup untuk melakukan ta'adduduz zaujah. Walaupun secara naluri setiap orang pasti ingin istrinya lebih dari 1. Saudara yang berbahagia, karena di dalam Al-Quran, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau takut tidak bisa adil, maka 1 aja cukup. Maka karena adil itu berat, ya, ini bagi yang tidak mampu adil, ya. Jamhurul ulama itu mengatakan, bahkan ini jamhurul ashab minal hanabilah dari madhab Hambali, istahabbu alla yazida ala wahidatin. Disunnahkan tidak lebih dari 1 istrinya. Kenapa Syekh Al-Buhuti dari madhab Hambali itu mengatakan, madhab Hambali ini satu madhab yang menjadi rujukan, ya, daripada teman-teman Salafi Wahabi. Di mana beliau mengatakan wa yusannu nikahu wahidatin. Disunnahkan 1 saja. Lianna ziyadah 'alaiha ta'ridu lil muharram.
Nah, karena lebih dari satu itu memberikan potensi untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Tentu bagi yang tidak adil itu. Maka dari itu saudara perlu dikaji secara mendalam. Jangan mudah menjustis. Kalau di dalam mazhab Syafi'i sudah jelas wa yusannu ala yazida ala imra'atin wahidatin min ghairi hajatin zahiratin. Sunnah satu aja kalau tidak ada hajat yang sangat. Maka wa in khiftum alla ta'dilu itu perlu dipahami secara konkret. Jangan kemudian ayo poligami sebagai sarana dakwah dan lain sebagainya. Oke, sepakat. Tapi kalau dengan poligami justru malah membahayakan, berantakan dan lain sebagainya karena ketidakadilan itu. Maka di dalam mazhab Hambali itu potensi terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bagi yang mampu, bagi yang sudah bisa adil, hendaknya berpoligami. Karena poligami itu adalah naluri. Tetapi kalau tidak bisa adil, jangan antum katakan orang yang poligami itu penakut. Karena pemberani itu adalah seseorang yang mampu melawan hawa nafsunya untuk senantiasa dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Penakut atau tidak hanya berkutat di dalam masalah poligami. Demikian, mudah-mudahan bisa dicerna secara jernih sehingga tidak mudah mengklaim orang lain penakut dan lain sebagainya. Mari kita jaga persatuan, boleh berbeda, tetapi kita tetap bersaudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.